Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar atau berdiskusi tentang sejarah bilangan pecahan. Nah, bagi teman-teman yang udah mengetahui tentang sejarah bilangan pecahan, semoga pemahamannya lebih bertambah ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu sejarah bilangan pecahan, nah mari kita belajar bersama-sama ya. Baiklah, jangan kita berlama-lama atau banyak imeng-imeng. Nah, langsung saja kita masuk ke teori pembahasan. Nah, sejarah bilangan pecahan ya, dari zaman ke zaman, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, kita masuk ke sejarah bilangan pecahan pada zaman Mesir kuno. Pecahan pertama kali itu muncul sekitar tahun 1600 di sebuah peninggalan Mesir kuno atau yang dikenal dengan Egyptian Papyrus. Nah, ada yang tahu apa itu Egyptian Papyrus? Nah, nanti kita bahas. Uniknya ya, pada saat itu masyarakat Mesir kuno hanya mengenal pecahan satuan unit yang dinyatakan sebagai 1/n dengan n adalah bilangan bulat positif, misalnya 1/2, 1/3, dan 1/7. Pembilangnya selalu saja disebut 1, terkecuali dengan bilangan 2/3 karena mereka memiliki lambang tersendiri. Nah, inilah gambar tentang Egyptian Papyrus itu ya. Nah, kita lanjut. Masyarakat Mesir kuno pada saat itu menggunakan penulisan bilangan yang berbeda dari bilangan yang kita gunakan sekarang ini. Mereka memiliki simbol untuk menuliskan bilangan. Misalnya, 3 itu disimbolkan sebagai 3 buah garis horizontal. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh penulisan bilangan pecahan dari sebuah Egyptian Papyrus. Nah, terlihat pada gambar ini ya. Nah, ini adalah gambar tentang Egyptian Papyrus itu. Nah, kita lanjut. Setiap pecahan itu disimbolkan dengan simbol elif di atas bilangan yang merupakan nilai penyebutnya. Nah, bahkan Mesir kuno ya, pada zaman Mesir kuno, pembilang itu disebut juga sebagai numerator dan sedangkan penyebut juga disebut dengan denominator. Nah, simbol orang, nah perhatikan pada gambar di atas ya. Nah, perhatikan pada gambar ini. Nah, pada gambar manusia ini, itu menunjukkan bahwa simbol kakinya itu yang menghadap ke depan pada gambar ini, itu menunjukkan bahwa yang menghadap ke depan itu menunjukkan bahwa menjumlahkan bilangan sebelumnya simbol dengan bilangan setelahnya. Nah, sementara jika kakinya menghadap ke belakang berarti mengurangi bilangan sebelumnya dengan bilangan setelahnya. Nah, bangsa Mesir pada tahun 1800 menuliskan sistem bilangan yang berbasis 10 dengan hieroglif seperti gambar berikut ini. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, bangsa Romawi kuno juga menyatakan pecahan sebagai suatu bagian dari keseluruh dengan menggunakan kata-kata. Mereka menggunakan sebuah satuan berat yang disebut dengan as. Salah satunya as yang digunakanlah 12 uncia, sehingga pecahan merupakan 1/12. Contohnya ini seperti pada gambar ini. 1/12 disebut sebagai uncia, 6/12 disebut sebagai semis, dan 1/4 disebut sebagai semunsia. 1/144 disebut sebagai scripulum. Nah, itulah sejarah singkat tentang bilangan pecahan pada zaman Mesir kuno. Nah, berakhirnya sejarah bilangan pecahan pada zaman Mesir kuno itu. Nah, berakhir pula diskusi kita pada kali ini, dan kita akan melanjutkan diskusi pada video-video yang lain. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini. Kalau ada kata-kata yang salah
atau mohon tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.